Tira Hosena 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 in the higher In the higher let our King be lifted up. Urakata kaya nama shekyana lamaya kata kaya Rikata karalamaya kata karalama. Engkau saja yang ditinggikan di tempat ini, Yesus Raja di atas segala raja. Oh rata karalamaya sekere lebekatakan. Mari jemaat Tuhan, bekaralaba syakaralama. Mari bangun manusia rohmu. Biarlah engkau berdoa dengan akal budi dan rohmu. Rakata syakaralama kata karama. Rata syakaralama. Kami merindukan rohmu terus berdaulat di tempat ini. Engkau terus menyampaikan wahyu-Mu atas kami. Rekata syakaralama takaralama. Rakata karalama. Mari jemaat Tuhan, mari bertahan beberapa menit. Bukaraba syakaralama. Burata karamaka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Thomas. Rekata karamaka. Terus api rohmu berkobar. Kami mau yang lebih fresh. Di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan bertahanlah. Bangun manusia rohmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kenarabasya karana makata karabata karabataka. Rata karabasya karabata karabataka. Rokorobakati karabata. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, ya. Jesus. Thank you, Jesus. Berbahagialah engkau yang memiliki hati yang haus dan lapar karena mereka yang akan dipuaskan oleh Tuhan. Oh, engkau bukan terdiri dari makan dan minum, tetapi dari kuasa, sukacita, dan damai sejahtera. Itulah yang Tuhan mau lepaskan buat kita malam ini. Dunia tidak bisa berikan itu. Bikmarabasya kurunaga. Dekarada karanaga. Ana dikendi nur kurataka. Mari terus. Terus biarlah roh yang berkobar-kobar itu terus engkau jagai. Mari bertahan 1 menit. Dilata karalama. Dikanta karalama ya sasa. Haleluya. Haleluya. Kami siap untuk memasuki musim yang baru. Berjalan denganmu. Berjalan denganmu. Bikaralata karalama. Bikarama sekereleka.
Oh, Raka. Jesus bikin sini. Jesus hati kiri deka. Jesus hati karataka. Rata karalaka. Yes, dekaralama. Mari terus mendesak masuk dalam hadiratnya. Lupakan kiri kananmu. Ini antara engkau dengan dia. Dikalalaka kuridika kuranaka. Dikalalaka taka. Hindaralaka takaralaka. Uralabasha karalaka. Terus koyakan hatimu. Koyakan kebenaran diri sendiri. Biktarataka. Kami mau engkau lebih. Lebih. Rakata saka. Di kanti naralaka. Terus berbicara bagi kami. Dikasih ke dilaya karakuki. Dinai kuri dikatakan. Dilaikan secara hakir mereka. Nadar hantirahan takarala. Dikamahan nukuru dakida takia santida. Jesus back in law you santidalaka. Jesus love you. Bikanturudu shakidalama. Dikanti naralaka. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ada satu kemerdekaan yang Tuhan berikan atas engkau. Tuhan mau memisahkan engkau dari kegelapan ini. Tuhan mau membawa engkau terus berjalan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaannya. Engkau akan berjalan makin lama tambah kuat, semakin kuat, lebih kuat. Dekantani rarasaka. Dengarkan jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Tuhan memberikan satu roh yang tak terbatas di dalam dirimu. Pastikan kau terus memiliki roh doa yang berkobar-kobar. Jagai hatimu kata Tuhan. Karena dari situ terpancar kehidupan. 2023 adalah tahun penggenapan untukmu. Engkau akan berjalan makin lama tambah kuat. Semakin kuat, lebih kuat. Karena yang menyertai engkau Tuhan yang perkasa. Yang menyertai engkau adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jehovah Shalom. Hikmarata syakaralaka. Oh rapasekeredemekantaka. Dengarkan jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Tidak ada waktu lagi untuk bersantai. Dan hanya menginginkan Tuhan melayani engkau. Ini waktunya untuk engkau terus melayani dia. Untuk kau meletakkan hak dan kehendakmu di hadapan Tuhan. Dan menjadi hamba yang setia. Menjadi hamba yang taat. Hamba yang dengar-dengaran. Inilah yang Tuhan sedang cari. Orang-orang yang terus meletakkan hidupnya di hadapan Tuhan. Bersiaplah jemaat Tuhan di tempat ini. Bahwa Tuhan berjalan dengan engkau. Dan dia mau untuk terus melakukan hal-hal yang besar. Dia berjalan di depanmu dan menutup barisanmu. Bersiaplah. Bersiaplah. Untuk memasuki musim penggenapan nubuatan. Inilah waktunya. Kairos Tuhan terjadi atas engkau. Bersiaplah. Bersiaplah. Dekmarabataka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam ini. Kami sangat diberkati dengan pujian dan penyembahan pada malam ini. Terus berbicara bagi kami.
Terus wahyukan dirimu bagi kami. Hanya Engkau yang kami nanti-nantikan. Hikmat manusia itu terbatas. Perkataan hambamu terbatas. Tapi kalau roh itu datang di tempat ini, yaitu Roh Kudus, itu akan memenuhi tempat ini. Dan yang sementara itu akan sirna. Kegelapan itu akan menyingkir. Sebab terang yang asli itu datang di tempat ini. Tuhan, rumah roti bukan lagi rumah roti yang biasa. Tapi terus bergerak dengan rencanamu. Bergerak menggenapi rencanamu. Dan kamilah orangnya. Kamilah orangnya. Kamilah orangnya. Tuhan, berbicaralah. Lengkapi kami dengan kebenaran-Mu. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Banyak kabar-kabar membuat kami cemas, kecut dan tawar hati. Tetapi firman-Mu itu meneduhkan kami. Perkataan-Mu membuat kami aman dalam perlindungan Tuhan. Mari Engkau bisa taruh tangan kananmu di atas kepalamu. Mari berkati dirimu jemaat Tuhan. Bernubuatlah untuk dirimu. Berkati hidupmu. Bikhenti narakai. Kami rindu air yang jernih, air yang kudus itu. Tahirkanku dengan roh-Mu Tuhan. Enaralamatakae. Ketika jemaat Tuhan menaruh tangannya di atas kepala mereka, itu bukan lagi tangan mereka, tapi mereka mengalami Tuhan secara nyata. Mereka menikmati pelukan Tuhan. Mereka menikmati sapaan Tuhan. Lara base kiri lebeka. Kurabakata karamase kiri lebeka. Mari terus berkati dirimu di tahun yang baru ini. Kalau engkau bisa bernubuat, bernubuatlah untuk dirimu. Diralabasa karalama kataka. Dikaralabasa kiri lebeka. Dikaralama taka. Kami memberkati rumah roti ini Tuhan. Aku memberkati umat-Mu yang hadir pada malam ini. Hidup kami tidak akan pernah sama. Terus naik, dan tidak pernah turun. Berbicaralah bagi kami Bapa. Kami siap untuk dengarkan isi hati-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Yang rindu diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk yang terkasih. Wow. Katakan wow. Shalom. Ada sukacita. Saya percaya di tahun yang baru sukacita Tuhan melimpah buat saya dan Bapak Ibu. Kita sudah memasuki tahun yang baru. Ini hari yang ke-26 di tahun 2023. Saya percaya banyak yang Tuhan sudah sampaikan kepada Bapak Ibu. Entah itu nubuatan dari para hamba-hambanya yang diurapi. Bisa juga dari bagaimana ketika engkau berdoa secara pribadi. Engkau mendengar secara pribadi, secara audible, atau juga bisa mendengar dari firman Tuhan. Dan saya percaya di tahun ini engkau siap dengan perkataan Tuhan. Haleluya. Karena kita nggak punya kekuatan untuk melewati tahun ini. Kita perlu Tuhan dan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa hamba Tuhan mungkin dari awal, dari mulai Natal, sampai mungkin di hari ini, banyak nubuatan yang sudah dilepas.
Apa yang Tuhan mau kerjakan di rumah roti, apa yang Tuhan genapi di rumah roti, pasti Bapak Ibu sudah dengar. Banyak rekaman-rekaman yang mungkin Bapak Ibu atau catatan-catatan yang Bapak Ibu sudah tulis apa yang Tuhan mau lakukan di tahun 2023. Tapi yang menjadi penting, kita mau belajar pada malam ini. Bagaimana Tuhan memilih bangsa Israel, bangsa kudusnya. Ketika Tuhan berkata kepada Mose atau Musa, untuk supaya membawa bangsa ini keluar dari Misraim atau Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Tuhan sudah bernubuat, Tuhan sudah menyampaikan isi hatinya, bahwa bangsa ini akan memasuki tanah perjanjian. Yang dimana tanah perjanjian itu melimpah susu dan madu. Dan Tuhan menjanjikan ketentraman, ketenangan, kedamaian bagi bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan melihat bangsa Israel harus 40 tahun lagi ada di padang gurun. Janji Tuhan pasti digenapi, ya dan amin. Haleluya. Tetapi Tuhan melihat kecenderungan hati manusia itu perlu dimurnikan. Engkau menerima nubuatan, di satu sisi engkau juga mendengar kabar-kabar bagaimana 2023 begitu mencemaskan. Tetapi saya mau beritahukan, bersama Tuhan engkau aman. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, ini yang saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu. Bagaimana di dalam Bilangan pasal yang ke-13, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, pilihlah 12 suku untuk mereka itu mengintai tanah Kanaan. Saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu, apa yang Tuhan nubuatkan kepadamu. Engkau perlu buat mapping atas dirimu. Mungkin kau enggak mengintai kota, negara, dan perusahaanmu. Tapi coba lihat dirimu. Apakah engkau siap memasuki tanah perjanjian itu? Engkau perlu buat sebuah mapping, pemetaan. Sisi-sisi apa yang Tuhan belum terobos di dalam dirimu. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, pilih setiap suku untuk memasuki tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengar baik. 12 disuruh, 10 berkata beda dengan 2. 10 bilang betul susu dan madu. Tetapi di satu sisi dia berkata lagi, tidak mungkin kita kalahkan negeri itu. Karena negeri itu kuat-kuat. Raksasa, makan orang, tidak mungkin dikalahkan. Tapi 2 orang dengan hal yang berbeda, betul susu dan madu, kita pasti menang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini menarik buat saya. Ketika saya duduk tadi, ketika hambanya, Hosena, Tuhan buka sebuah pewahyuan baru atas hidupku. Tuhan bilang, nah jangan suruh mengintai buat perusahaan dan kota dan negara. Suruh mereka melihat diri mereka sendiri. Sejauh mana engkau mengenal dan mengerti kehendak Bapa di sorga. Ada sukacita, ada sukacita. Kita percaya bahwa perusahaanmu diberkati, keluargamu dipulihkan, pelayananmu akan mengembang, engkau akan dipakai Tuhan, engkau akan menjadi pemimpin. Pertanyaannya, sudahkah engkau mengenal dirimu sendiri? Siapa hidupmu di hadapan Tuhan? Waktu kau terima janji, yes! Tapi ada sisi-sisi yang harus Tuhan bongkar malam ini. Itu sebabnya ketika WL membawa kita masuk dalam hadirat, Tuhan mau yang pertama koyakkan hatimu. Tuhan mau engkau punya hati yang baru. Bangsa Israel memang tinggalkan Mesir, saudara. Tapi karakter mereka selama di Mesir terbawa-bawa sampai ke tanah perjanjian. 40 tahun mereka dibawa Tuhan masuk padang gurun. Tetap karakter mereka seperti karakter Mesir, karakter budak. Mau diperintah terus, mau terus jadi budak, terus mengeluh, tidak mau percaya diri berjalan dengan Tuhan. Tuhan kikis habis 40 tahun di padang gurun. Sampai terjadi sebuah pergantian, belum selesai.
Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Saudara, kalau kita di zaman mereka, katakan rumah roti ini dipakai Tuhan untuk memenangkan kota Bogor. Tiba-tiba pemimpin yang kita banggakan di tempat ini pulang dengan rapture. Apa yang terjadi suasana di tempat ini? 2 generasi kami habis di padang gurun. Ujungnya pemimpin dicopot sama Tuhan. Diganti sama budaknya. Kan Yosua abdinya Musa, saudara. Bukan abdinya Tuhan dia. Kacungnya si Musa ini. Saudara bisa bayangkan seorang pemimpin yang hebat ketika tongkatnya diulurkan, laut terbelah. Ketika dia mengangkat tangan, turun dari mana dari sorga. Ketika dia ngomong sama batu, batu keluar air. Tapi waktu dia lihat tanah perjanjian, Tuhan bilang, kau tidak sampai. Kau cukup di sini saja. Saudara dengar, kau tahu nubuatan akhir hidupmu. Tapi pertanyaannya, apakah kau menjadi orang yang finish sampai akhir? Menangislah bukan karena Tuhan menggenapi janjinya. Menangislah apakah engkau sampai setia, sampai garis akhir. Begitu mudah Tuhan akan bawa engkau masuk dalam penggenapan. Tapi Tuhan mau komitmenmu, apakah engkau setia sampai di garis akhir. Tuhan mudah mengubah air jadi anggur. Tapi Tuhan perlu engkau merendahkan dirimu untuk Tuhan ubah hatimu yang keras menjadi lembut. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya kita mau belajar mapping pada malam ini. Saya percaya ketika engkau menyembah, engkau bangun manusia rohmu, Tuhan tahu betapa engkau haus, lapar akan Tuhan. Tuhan katakan, nah terus masuk, terus mendesak. Sampai mereka mengerti, apalagi yang harus Tuhan bereskan di tahun ini. Karena semua nubuatan yang mereka dengar ini rumah roti. Semua nubuatan yang pernah kau terima dan dengar, tahun ini Tuhan genapi. Tapi ingat baik, ketika engkau masuk dalam penggenapan itu, apakah hatimu siap? Apakah engkau siap? Ini kita mau mapping. Kita baca sama-sama yuk. Bilangan pasal yang ke-13. Ya. Kita baca sama-sama. Mulai dari ayat yang ke 27 sampai dengan 29. Perhatikan ini baik-baik. Hal yang pertama, apa yang harus kita mapping? Apa yang harus kita perhatikan? Apa yang kita harus lihat dari diri kita? Yang pertama, ayat 27 sampai 29. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri. Kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu apa? Berlimpah-limpah susu dan inilah hasilnya. Katakan saudara ya, perhatikan baik-baik. Berarti ada hasil nggak mereka bawa? Ada. Buktinya makasih Pak. Mereka menunjukkan ada madu dan susu. Perhatikan baik-baik. Ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di. Saudara dengar baik. Apa yang Tuhan katakan bahwa negeri itu limpah susu dan madu. Tapi Tuhan tidak menjelaskan secara spesifik atau kitab suci yang kita baca ini kurang lengkap kita terima. Tuhan hanya memberitahukan bahwa engkau akan dibawa ke tanah perjanjian yang limpah susu dan madu. Saya tidak melihat bahwa Tuhan memberi sebuah penjelasan bahwa di sana yang limpah susu madu ada orang-orang raksasa. Perhatikan baik-baik. Ini yang saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu. Apa yang Tuhan nubuatkan kepadamu, itu iya dan amin. Tetapi ketika Tuhan membawa engkau melihat atau mengalami penggenapan itu,
Terkadang yang harus kita mapping dari hidup kita. Dengar baik, awasi apa yang engkau lihat. Awasi informasi yang masuk dalam pikiranmu. Awasi apa yang terus terkandung di dalam hatimu. Karena orang-orang raksasa yang dilihat oleh orang Israel itu cuman sementara. Itu cuman sementara. Tapi perhatikan di ayat yang ke-31. Bahwa yang mereka lihat itu, mereka mulai membesarkannya. Ini yang saya mau kupas nanti. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata apa? Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena apa? Ini mulai spirit. Ini mulai spirit. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang masuk dalam pikiran dan hatimu, jangan buat itu menjadi sebuah kepercayaan. Kepercayaanmu mutlak in the name of Jesus. Engkau harus tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali di tahun ini. Tuhan ada memegang engkau dengan tangan kanannya. Haleluya. Saudara dengar baik. Apa yang Tuhan katakan benar apa salah? Bahwa negeri tanah perjanjian limpah susu dan madu. Betul apa tidak? Betul. Tetapi waktu mereka melihat susu madu itu benar. Tetapi di satu sisi yang berbeda. Padahal itu mereka tinggal injak-injak. Karena yang menyertai bangsa Israel adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Raksasa-raksasa yang mereka lihat itu menjadi debu di kaki mereka. Haleluya. Saudara dengar baik. Yang pertama yang harus kita mapping. Awasi ketakutan dan kekhawatiran dan ketraumaan. Ini menjadi penting. Mereka takut dan trauma. Karena apa? Mereka berulang kali dikejar sama Firaun. Mereka trauma. Karena yang mereka lihat cuma Musa dan Musa dan Musa dan Musa. Ketika Tuhan bilang suruh bangsa Israel mendekat kepada Tuhan, mereka suruh Musa. Itu sebabnya yang kedua yang saya mau bilang kepada Rumah Roti. Jangan andalkan karunia dan hamba Tuhan. Engkau sendiri yang harus punya mesbah pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karunia untuk membangun. Ya, saya setuju. Tetapi ketika engkau sedang masuk dalam tahun penggenapan. Tuhan mau engkau beres dengan masa lalumu. Rasa takut, rasa trauma, rasa khawatir, kecewa. Itu harus hilang. Ada sukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka mulai berkata kepada orang-orang yang raksasa itu, gak bisa, ini spirit. Kenapa mereka bilang gak bisa? Karena mereka tidak percaya dengan Tuhan. Minder. Mereka bukan budak, tapi mereka anak raja. Dengar Rumah Roti, engkau bukan budak dosa, engkau anak raja. Dulu engkau budak. Sekarang kau anak raja. Aku bernubuat atasmu. Identitasmu di hadapan Tuhan. Engkau harta kesayangan. Engkau biji mata Tuhan. Engkau serupa dan segambar dengan Tuhan. Haleluya. Engkau boleh rusak karena pemimpin. Engkau boleh rusak karena orang tua. Engkau boleh rusak karena pasanganmu. Tetapi Tuhan menjadikan engkau di sebuah identitas. Identitasmu adalah serupa, segambar dengan Dia. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu, bersiaplah. Jangan lagi engkau teringat-ingat apa yang ada di belakangmu. Kau mungkin pernah berulang kali karena mereka dijajah di Mesir. Itu ratusan tahun, saudara. Mereka jadi budak di Mesir. Alkitab mencatat 400 tahun mereka ada di Mesir. Jadi mental budak mereka itu terus terbiasa. Sehingga waktu mereka melihat orang-orang hebat, mereka minder. Kadang kita juga untuk menatap tahun ini begitu besar nubuatan buat kita. Kadang kita nggak percaya diri. Karena apa? Bertubi-tubi tahun 2020, 2021, 2019. Engkau terus diintimidasi oleh masalah. Tapi malam ini, engkau dimerdekakan. Ada sukacita. Bilang sama kiri kanan.
Jangan mau lagi dibudak-budak oleh iblis. Haleluya. Yang kedua, mapping apa yang harus kita perhatikan? Ayat 32. Yuk. Boleh kita baca sama-sama? 3, 2, 1. Yang kedua, yang kita mau mapping dalam diri kita, jangan besarkan perasaanmu. Dan jangan beritakan sesuatu yang besar tentang musuh. Berhenti. Mereka menyampaikan kabar busuk. Kalau sekarang hoax. Betul gak sih? Kabar bohong. Saya mau beritahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Jangan besarkan perasaanmu. Sesuatu yang belum pasti yang kau tahu, jangan itu utarakan. Karena kita sedang berperang di atmosfer di alam roh. Apa yang kau gemakan, biarlah itu tentang Tuhan yang hebat. Haleluya. Haleluya. Jangan beritakan kabar bohong. Pak Pendeta, aku susah sekali. Hampir mati, kan belum mati. Gak usah besar-besarkan keadaan. Karena saya percaya 2023 kalau engkau memang sudah pernah dinubuatkan dan pernah ada janji Tuhan. Percayalah, tahun itu akan terjadi. Sekalipun engkau bertentangan dengan fakta dan kebenaran, percayalah. Fakta nggak akan pernah jadi kebenaran. Kebenaran yang akan menjadi fakta. Haleluya. Saya mau kasih tahu, apa maksudnya Pak Pendeta? Fakta nggak pernah menjadi kebenaran, kebenaran menjadi fakta. Dengar baik. Fakta nggak Abraham itu mati pucuk. Fakta nggak Sarah sudah mati haid. Fakta nggak bisa hamil nggak. Tapi kebenaran menyatakan yang nggak mungkin jadi mungkin. Jangan pernah batasi Tuhan. Faktamu seolah-olah itulah menjadi ujungnya. Tapi ujungnya enggak, saudara. Ujung orang percaya adalah kebenaran yang menjadi fakta. Bagaimana bisa fakta berubah menjadi kebenaran? Taat sampai akhir. Fokus bukan kepada janji, tapi fokus kepada Tuhan. Ada sukacita. Haleluya. Buka lagi catatan, buka lagi rekamanmu. Apa nubuatan yang pernah dilepaskan untukmu? 2023, 2025. Itu adalah masa penggenapan nubuatan bagi orang percaya. Bersiaplah. Kenali dirimu. Sisi-sisi mana yang masih engkau jatuh. Ingat baik konsekuensi 10 nggak masuk tanah perjanjian. Betul apa salah? Hati-hati. Tapi 2 orang ini masuk dalam atas hidup kau dan sisi keluarga kau. Katakan amin. Haleluya. Kita baca satu firman lagi. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Perhatikan baik-baik. Ini yang Tuhan kehendaki. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama yuk. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama, sesungguhnya, katakan amin. Saya mau bilang begini, coba bandingkan Yesaya 42 ayat 9. Yang baru sudah datang itu maksudnya apa? Bukan hanya soal tentang fisik, tapi yang baru sudah datang itu maksudnya adalah nubuat-nubuat yang dahulu pernah kau dengar. Sekarang digenapi.
Coba bandingkan dengan, bisa di-compare nggak ya? 2 Korintus 5 ayat 17 dengan Yesaya 42 ayat 18. Kalau enggak ya sudah, Bapak Ibu di handphone Yesaya 42 ayat 8, Yesaya 42 ayat 9, di sini 2 Korintus 5 ayat 17. Oke? Ya. Ada yang mau bantu saya? Yesaya 42 ayat yang ke-9. Coba perhatikan baik-baik. Oke. Sudah ketemu handphonenya? Sudah ketemu handphonenya. Sudah ketemu ayatnya? Oke. Yang sudah dapat katakan amin. Yesaya 42 ayat 9, demikian firman Tuhan. Ya. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi, perhatikan baik-baik. Hal-hal yang baru hendak. Jadi sebenarnya nggak ada yang baru. Tuhan sudah beritahukan dulu. Kita aja yang baru dengar karena baru ibadah. Coba rajin ibadah di rumah roti. Pasti nubuatan itu nggak baru. Yang dulu pernah diucapkan. Itu sebabnya 2023 rajinlah beribadah. Katakan kiri kanan, rajin beribadah. Nah. Haleluya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ini menarik sekali. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul. Apa katanya? Aku mengabarkannya kepada. Artinya, sudah hampir berapa puluh tahun rumah roti ini? Kalau tidak salah baru 15. Lebih. Kalau nggak salah saya terakhir di sini berapa Pak? 13 tahun. Sebelum Bapak Ibu ada, sudah ada nubuatan untuk rumah roti ini. Amin. Coba compare tadi di 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, kalau Anda punya handphone tahan dulu. Di Yesaya 42 tadi. Siapa di dalam Kristus? Nubuatan itu di alam roh itu sudah dilepaskan. Karena rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Iblis yang suka merusak, membunuh, dan membinasakan. Iblis senang dengan rumah tanggamu kacau. Iblis senang dengan ekonomimu yang kacau. Iblis senang banget dengan kehidupanmu yang porak-poranda. Tetapi Tuhan sudah menubuatkan bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera yang membawa engkau kepada masa depan yang penuh harapan. Dia sudah menubuatkan tentang hal-hal pemulihan, kebesaran Tuhan. Dengar baik, bagaimana yang lama itu menyingkir, kita masuk dalam penggenapan atau yang baru itu. Bagaimana caranya? 2 Korintus 5 ayat 17, Rasul Paulus memberi sebuah penegasan. Siapa di dalam Kristus? Artinya untuk kita masuk dalam penggenapan seperti Yesaya 42 tadi. Yesaya 42 tadi ayat 9. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak aku beritahukan. Sebelum hal itu muncul, aku mengabarkan kepadamu. Semua nubuatan itu ada di dalam Kristus Yesus. Artinya kita harus masuk di dalam agendanya Tuhan Yesus. Datang sama Tuhan Yesus. Amin saudara. Contoh begini. Kalau Bapak Ibu masuk ke rumah Ibu Mariana dan Pak Siahan ini. Kalau Bapak Ibu masuk. Boleh nggak diizinkan masuk kalau Bapak dan Ibu nggak buka pintu? Kalau Bapak Ibu paksa masuk, itu dikatakan tamu atau pencuri? Perhatikan baik-baik. Apa yang membuat Bapak Ibu bisa masuk ke rumah ini? Yang pertama, karena mengenal. Betul tidak? Betul tidak? Ketika engkau mengenal, engkau punya hubungan. Ketika engkau punya hubungan, maka engkau akan tahu ruangan ini apa aturannya. Gak boleh masuk kamar utama. Yang boleh masuk cuma kamar mandi depan. Gak boleh masuk kamar mandi utama. Ada aturan-aturan yang dibuat. Ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Karena ini rumahnya Pak Syahan dan Ibu Mariana.
Kalau kita langgar, berarti kita menciderai kepercayaannya. Betul tidak? Siapa di dalam Kristus artinya harus ikut aturan mainnya Tuhan. Bukan kita atur Tuhan, Tuhan yang atur saya. Haleluya. Haleluya. Ketika engkau masuk di rumah ini, maka harus punya aturan. Kalau Bapak Ibu seenaknya perintahkan Bapak Siahan dan Ibu Mariana, aku mau minum kopi. Siapkan nasi goreng. Betul, restoran ada di depan. Kalau mau kayak begitu bayar. Tapi Yesus sudah bayar kita lunas. Haleluya. Artinya kalau mau hidup masuk di dalam rumah ini harus belajar punya hati hamba. Amin. Kalau mau minta minum, mesti orang yang punya rumah tawarin. Kalau langsung ambil gula kopi itu namanya apa saudara? Bukan hanya mencuri, gak sopan. Itu namanya gak ada aturan. Tuhan mau bilang begini buat rumah roti malam ini. Siapa di dalam Kristus? Artinya waktu engkau masuk di dalam hati Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam hatimu. Maka sejak saat itu hidupmu bukan engkau lagi. Tapi Kristus Yesus di dalam dirimu. Amin. Sejak saat itu engkau tidak lagi melayani keinginan kehendakmu. Engkau harus menyerahkan keinginan dan kehendakmu untuk Tuhan pimpin dan atur. Katakan sama-sama dengan saya, mulai hari ini. Ketika Yesus di dalam aku, dan aku di dalam Yesus, bukan aku atur Tuhan, tapi aku yang diatur Tuhan. Katakan amin. Ada sukacita. Jadi mapping yang ketiga adalah mau diatur sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan lagi marah, kita harus tinggalkan panas hati itu. Kalau kita belum mampu, minta firman Tuhan mendominasi hidup kita. Bukan amarah yang mendominasi. Haleluya. Siapa di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kata yang baru sudah datang bukan hanya bicara rumah baru, pekerjaan baru, perusahaan baru. Bukan hanya itu saudara. Tapi bicara yang baru yang sudah datang itu artinya apa yang Tuhan nubuatkan jauh-jauh hari. Sekaranglah waktunya digenapi. Itu sebabnya engkau harus punya catatan. Simpan perkataan Tuhan itu di catatanmu dan taruh ini di hatimu. Setiap malam ingatkan Tuhan dengan janjinya Tuhan. Engkau harus declare. Kau katakan Tuhan melalui hambamu ini. Sekalipun hambamu gak dengar suaramu. Tapi kau berkata Tuhan tahun ini. Hidupku mengalami satu perubahan. Aku tahu Tuhan. Engkau melihat masa depanku. Tapi ada satu sisi. Aku mau bilang sama Tuhan tentang hatiku dan pikiranku yang orang gak mau tahu. Orang yang gak tahu. Aku ini sebenarnya orang yang malas Tuhan. Aku ini orang yang besar-besarkan ketakutanku Tuhan. Tuhan, bereskan diriku. Aku mau selesai dengan diriku. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tuhan tahu masa depanmu. Tapi 5 jam yang lalu yang kau lakukan, yang orang gak tahu engkau perlu keterbukaan dengan Tuhan. Engkau perlu jujur di hadapan Tuhan. Barusan kau lihat handphone, apakah handphone ini kau lihat pornografi? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Satu lagi iblis. Apakah kita di rumah, di gereja kita rohaniawan? Apakah di rumah baca kitab suci ini sebuah sesuatu yang untuk obat tidur? Kalau mau ngantuk kita baca. Kita nggak jadikan perkataan Tuhan ini menjadi sebuah kesukaan. Saya berdoa rumah roti adalah rumah roti yang sederhana. Yang selalu punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Haleluya. Bu Mariana dan Bapak, tahun ini dan 3 tahun ke depan adalah tahun penggenapan. Bersiaplah. Minta mapping untuk diri sendiri. Haleluya. Kadang saya bertanya Tuhan, apa yang harus dia mapping?
Tuhan bilang sama bapak sama ibu, saya tanya Tuhan, Tuhan, apa yang harus dia mapping lagi untuk dirinya sendiri? Tuhan bilang begini, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Bisa Bapak baca Yosua 1:9? Bisa laptop buka sini. Oke, bisa. Bapak bisa baca? Lihat. Bu Mariana lihat? Bisa baca Ibu? Bukankah? Amin. Bapak tahu ini untuk apa suara Tuhan ini untuk siapa? Untuk Yosua. Bapak tahu kenapa Tuhan bicara kepada Yosua? Karena Yosua punya trauma. Selevel Musa, bangsa Israel itu mau bunuh. Selevel Musa, bangsa yang keras tengkuk ini gak mau dengar apa kata Tuhan. Siapalah aku ini yang jadi pemimpin? Tuhan mau bilang kepada Pak, Ibu, dengar baik. Jangan kecut dan tawar hati. Kata kecut itu takut. Tuhan mau bilang kepada Bapak, jangan takut dan jangan tawar hati. Baik itu untuk usaha, baik itu untuk pelayanan. Coba naik ke ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Naik ayat ke atas. No. Yosua. Coba ini. Pak, Bu, baca Pak, Bu. Ini juga untuk jemaat Tuhan di tempat ini juga. Seorang pun Tuhan tidak meninggalkan rumah roti. Tuhan selalu ada buat rumah roti. Tuhan Yesus ada di sini. Sekali lagi saya mau bilang ini untuk Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan rumah roti. Jangan takut dan kecut hati. Singkirkan trauma, rasa takut yang berlebihan, kecewa yang berlebihan, itu singkirkan. Kita harus punya hati yang baru. Haleluya. Coba ayat terakhir, saya mau baca buat Bapak Ibu. Saya baru sampaikan pesan Tuhan. Matius 9:17. Wow, dahsyat. Ini yang saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu. Biarlah setiap hari ini menjadi sebuah evaluasi buat saya dan Bapak Ibu. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang, karena jika demikian, kantong itu apa? Sehingga apa? Dan dengan demikian, perhatikan baik-baik. Nubuatan itu Bu Dian, dahsyat. Tapi pertanyaannya, apakah hatimu sudah hati baru? Bu Dian akan menjadi pemimpin yang Tuhan pakai di zamannya. Engkau belum selesai Bu Dian. Engkau masih bisa berkarya atas Indonesia. Saya nubuatkan Bu Dian, engkau akan berkarya buat Indonesia. Tapi nubuatan ini Bu Dian harus punya hati yang baru Bu Dian. Keselnya, ya kan? Kalau udah kesel, ini harus diberesin. Ya, traumanya, ya. Semua kita pernah dinubuatkan yang hebat dan yang indah. Karena perkataan Tuhan itu gak pernah menakutkan. Perkataan Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera. Karena itulah tujuan karunia. Beda kalau dia mau menegur dosa. Dia panggil dulu 4 mata. Dia panggil pribadi.
kau pasti mati karena kau nggak bertobat. Raja Saul nggak dipermalukan di depan rakyat. Raja Daud tidak pernah dipermalukan depan rakyat. Tapi ketika hati kita menjadi keras, maka Tuhan akan pakai semua mulut memberitahukan pelanggaran kita. Dan kita akan diserahkan kepada kegelapan dan dibuat malu. Bukan karena Tuhan, karena kita yang gak mau dengar-dengaran. Itu sebabnya dengar baik, anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong kulit yang tua. Kata kantong itu bicara hati. Saya dan Bapak Ibu, nubuatan itu disimpan di mana saudara? Di sini. Ini cuman hanya declare. Tapi ketika declare kan disimpan di sini dan disimpan di sini. Maka sebabnya Tuhan bilang, ketika engkau mempersembahkan hidupmu, biarlah akal budimu mau jadi bukan hanya hati baru, pikiran kita pun harus pikiran yang baru. Pikiran kita pun harus bertobat dari pikiran yang lama. Haleluya. Haleluya. Kadang kita sering berkata, Tuhan, aku menyerahkan usaha ini ke dalam tangan Tuhan. Tapi kita kantongi rencananya dan jawabannya. Kita serahkan sama Tuhan, tapi kita yang pakai kekuatan kita dan kita kantongi jawabannya. Kalau kita serahkan hidup kita dan persoalan kita kepada Tuhan, maka kita harus percaya Tuhan akan selesaikan. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saya memberitahukan kepada Bapak Ibu hari ini. Untuk kita masuk dalam musim penggenapan, harus punya hati baru dan pikiran yang baru. Coba Roma 12. Terakhir ya. Bapak Ibu bisa bertahan 1 menit lagi? Terakhir. Biar hati dan pikiran harus baru. Ayat 1 dan 2. Terakhir ya Bapak Ibu, sabar ya Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu mungkin dari kerjaan, dari pagi sampai malam. Kita baca sama-sama yuk, 3, 2, 1. Karena itu, aku menasihatkan supaya kamu, yang kudus, yang berkenan kepada. Itu adalah ibadahmu. Yang kedua, janganlah, tetapi apa saudara? Sehingga apa? Apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang kedua Tuhan mau bilang, selain hati baru, kita harus juga punya akal budi yang dibaharui. Amin. Ketika pikiran kita mau menguasai, katakan Tuhan, aku gak mau bersandar lagi dengan pengertianku. Aku mau Tuhan di depanku. Amin. Yang pertama, awasi ketraumaanmu, rasa takutmu. Jangan buat kabar hoax membesarkan perasaanmu. Awasi apa yang kau dengar, yang kau lihat dan yang masuk dalam hatimu. Yang keempat, harus punya hati baru dan pikiran yang baru. Ingat, rumah roti dengar baik. Yosua 1 ayat 5 dan 9. Itulah yang menjadi warna saya dan Bapak Ibu. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Bahwa Tuhan akan terus mendampingi dan menyertai engkau. Ada sukacita buat ibu yang di depan. Ibu sendiri ya Bu. Ada 2 pekerjaan yang Tuhan percayakan. 2. Saya tidak tahu apakah ibu punya usaha atau ada usaha lain. Tapi saya mau melihat apakah keluarga atau suami masih ada. Anak sendiri. Bu, ada 2 pekerjaan yang Tuhan percayakan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa maksudnya? Tuhan akan percayakan dia untuk mengerjakan 2 hal. Bisa untuk pelayanan, bisa untuk usaha. 2 ini pun Tuhan buat berhasil. Jangan kecut hatimu. Sebab Tuhan mau buat engkau menjadi orang yang menyelesaikan sampai garis akhir. Memang 2 hal ini berat awalnya. Tapi saya melihat Tuhan bawa engkau dengan sayap kesembuhannya. Dan saya melihat juga buat ibu yang pakai baju hitam, baju biru, baju hitam. No, belakang. Ya. Sendiri. Itu sekeluarga.
Bapak, Ibu, dan anak, Tuhan Yesus mengasihi. Waktu saya lihat dalam satu penyembahan, saya melihat seperti orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan Yesus. Ketika orang lumpuh selama 32 tahun nih, ketika ketemu Yesus, Yesus bilang begini, dosamu sudah diampuni, berjalan, angkat tilam. Saya tanya, Tuhan, apa maksudnya untuk kau sampaikan kepada keluarga ini? Engkau lumpuh dalam perekonomian, pekerjaan. Tapi malam ini, engkau, anakmu, dan sisi keluargamu, Tuhan pulihkan. Haleluya. Dan yang ketiga, saya diberikan Tuhan buat ibu. Berarti beda nih, karena saya kenal yang dua ini. Biasanya kalau habis ibadah pasti ngantri nanti. Kayak gini jam 9 saya pasti nanti pulang, saya dari sini jam 12. Saya udah pastikan itu. Saya udah bilang sama istri kita harus bawa banyak baju. Bu, ibu sudah, berarti ibu pernah ketemu di sini. Waktu yang doain yang betul ya, yang bercita. Bu, tetap percaya dengan janji Tuhan. Ketika saya melihat kenapa Tuhan katakan tetap percaya dengan janji Tuhan, sering sekali hal-hal yang fakta itu beri informasi kepadamu bahwa itu nggak mungkin lagi. Tapi saya mau beritahukan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Percaya. Buat ibu baju hijau itu yang sebelah masih saudara apa gimana? Baju hijau? Ya, bapak ibu sambung. Hah? Oh, calon. Berarti mau? Pasti ya. Kenapa saya bilang itu? Biar teguh hatinya. Haleluya. Bapak ibu dengar baik. Saya melihat Tuhan punya rencana yang besar buat kalian. Saya lupa nubuatan pertama apa, tapi saya ingat begini. Tuhan beritahukan hari ini begini. Sepanjang saya berbicara, saya melihat seperti Tuhan memberi sebuah rencana yang besar dalam hidup kalian. Saya tanya, Tuhan apa? Kalian akan menjadi pemersatu bagi keluarga besar. Dan kalian akan diberkati dan bisa jadi berkat bagi keluarga besar. Dan Tuhan bilang satu yang bilang begini. Jangan pernah lama-lama kalau lagi marahan. Gak apa-apa ya di forum ini ya. Gak apa-apa ya. Kadang-kadang gitulah kalau karunia ini. Ya kan? Kita mau yang baik. Tidak apa-apa lah ya. Agak dikit-dikit nyenggol. Tuhan bilang, jangan lama-lama. Ya, dan jangan ngancam-ngancam. Tetap blessing berkati. Haleluya. Haleluya. Karena saya melihat kalian akan dipersatukan dan Tuhan akan buat kalian akan menjadi berkat bagi sisi keluarga besar. Mamanya Ibu Maria ini adakah? Belum datang? Oh, ulang tahun. Hari ini. Tunggu sebentar. Saya lupa. Tadi saya ingat. Sebentar Bapak Ibu. Nah, Yesaya 46. Oma bisa baca? Wah, matanya keren banget. Atau mau dibantu? Bisa? Oma bisa baca, ayo. Ini ulang tahun khusus ulang tahun ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oma, di hari ulang tahun saya nggak tahu mau ulang tahun hari ini. Tapi waktu saya berbicara di depan, Tuhan taruh di hati saya untuk Oma. Aku ini Tuhan. Elohim Adonai telah memanggil engkau untuk maksud
penyelamatan. Dari Oma, sisi keluargamu boleh dimenangkan. Haleluya. Nggak tahu lah Ibu Mariana ini upah doamu atau yang nggak tahu. Tapi saya melihat hampir semua sisi keluargamu karena hidupmu. Tuhan memanggil engkau untuk masuk penyelamatan, telah memegang tanganmu. Jadi Oma nggak usah takut. Aku ini udah tua bagaimana? Tuhan pegang masa tua Oma. Sampai di garis akhir. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi apa Oma? Perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang. Jadi Oma belum selesai Oma. Oma masih produktif untuk memenangkan jiwa-jiwa. Oh. Haleluya. Haleluya. Ibu bapak sama. Yang baju hitam sama. Suami istri? Sama? Ada anaknya? Oh, ya. Bapak ibu dengar ini. Ibu baju hitam sama sebelahnya kan? Sebelahnya? Iya. Suami istri kan? Oke. Ibu bapak, biarlah roh doa itu, roh doa itu berkobar-kobar. Kenapa harus berkobar-kobar? Supaya intimidasi, ketakutan, pertengkaran, perselisihan itu menjauh. Bagaimana Pak Pendeta roh doa yang berkobar-kobar? Roh doa yang berkobar-kobar adalah roh yang menyala-nyala. Tuhan, aku percaya Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Jadi ketika kita terus-menerus menjaga roh doa berkobar-kobar, terang Tuhan datang. Amin Pak, Bu. Ya. Haleluya. Nah buat kita semua di rumah roti hari ini dengar baik. Ada 12 pengintai. Hanya 2 yang masuk. 10 di hold. Tunggu di ruang tunggu. Saya berdoa semua yang dinubuatkan oleh hamba-hamba Tuhan di ruangan ini. Semuanya Tuhan genapi atas saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Dan saya melihat saat dalam penyembahan tadi, Tuhan melepaskan kuasa kesembuhan. Baik itu di bagian jantung, perut, bahkan buat hambanya juga. Engkau sembuh. Minggu depan sudah bisa lompat-lompat. Haleluya. Di dalam kelemahanmu kuasa Tuhan sempurna. Aku berdoa organ tubuhmu kembali normal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yuk hari ini kita mau koyakan hati kita. Kita mau katakan Tuhan aku siap untuk memasuki tanah perjanjian. Haleluya. Haleluya. Dan sekali lagi buat kita semua di tempat ini. Dan yang punya pasangan, yang sedang dalam proses juga mau menikah. Saya berdoa supaya semua berjalan baik. Dan biarlah dan penuhilah bumi. Ya, koko kan? Sama pasangan kan? Kita doakan supaya beranak cucu. Pantas itu tadi tumpeng banyak banget di depan. Saya bilang ini acara apa ini? Itu orangnya baik. Kita doakan ibu yang kokoh dan ibunya yang berulang tahun supaya tahun pengenapan terjadi. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa sama-sama yuk. Kita tundukkan kepala kita. Kita angkat pujian satu lagi boleh? Satu di hadapan hadiratmu. Ku sembah kau, ya Bapa. Bisa? Bung, bantu saya Bung.
Kita angkat satu pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Di hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Boleh sekali lagi yuk. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau Tuhan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ini kerinduan dan pengakuan kami di hadapan-Mu Raja, segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Segala keangkuhan kami, kesombongan, trauma, rasa takut, tawar, kecut, marah, kecewa kami. Malam ini Tuhan, kami mau taruh di kaki-Mu Bapa. Ketika kami masuk dalam penggenapan nubuatan, kami nggak mau ketika Tuhan dengar jawab doa kami dan nubuatan itu digenapi. Kami belum selesai dengan masa lalu kami. Kami belum selesai dengan diri kami. Tapi di tanggal 26 ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan. Apa yang Kau telah lepaskan malam ini, kami terima dengan iman. Kami bersati buat anak-anak yang berulang tahun. Boleh berdoa? Bisa berdiri yang berulang tahun, Oma? Oma bisa jalan ke depan? Bisa. Yuk jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita mau arahkan tangan kita buat mereka, boleh? Ku sembah Kau, boleh semua angkat tangan? ya Bapa. Yang ulang tahun. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam
dalam hidupku selalu. Yuk sekali lagi katakan. Ku sembah Kau, Ya, ya Bapa. ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ya, Ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. jemaat Tuhan Rumah Roti, tetap angkat kedua tanganmu. Kalau engkau mau berdoa, berdoalah buat mereka. Seperti aku memegang tanganmu, begitulah Tuhan memegang engkau sampai akhir hidupmu. Tuhan memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Dan di masa tuamu ini, Yesaya 42, itu akan digenapi. Bahwa nubuatan-nubuatan dahulu yang pernah engkau dengar, sekaranglah akan digenapi. Dan Mazmur 92, Tuhan menanam engkau di pelataran Tuhan. Sampai masa tuamu pun engkau akan gemuk dan berbuah segar. Oma dengar baik. Tuhan sayang padamu. Tuhan sayang padamu. Kira hantah karalam. Dan di hari ulang tahunmu ini, seperti mana Tuhan membangkitkan kasih yang mula-mula atas engkau. Bagaimana 35 tahun yang lalu, seperti mana Tuhan memanggil engkau, seperti itulah Tuhan memanggil engkau. Enorobakati kira hantah sakaralai. Dia memurnikan engkau. Dan aku melihat seperti mana Yosua dan Kaleb, justru di masa tua mereka lah, mereka mendapat kekuatan 2 kali lipat. Dan hari ini, terimalah kekuatan Tuhan 2 kali lipat. Engkau akan menyelesaikan pertandingan sampai di garis akhir. Dan engkau akan disebut orang pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Bahkan di masa tuamu ini pun. Ketika engkau menumpangkan tangan, maka tanganmu ini akan diberkati. Dan setiap anak-anak yang kau doakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Lidahmu adalah lidah yang diurapi sama Tuhan. Lidahmu adalah lidah yang diurapi sama Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapakku berdoa buat pasangan ini Tuhan. Mereka tepat berulang tahun sekalipun dengan hari yang berbeda. Aku berdoa buat engkau berdua. Biarlah engkau hidup mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Jangan berlambat-lambat. Karena Tuhan menunggu keputusanmu. Dan keputusan itulah yang Tuhan akan bela. Dengar bagimu pasangan, buat ibu dan bapak. Aku melihat anugerah Tuhan melimpah atasmu. Iya. Tuhan mau engkau percaya teguh akan janji Tuhan. Tuhan mau engkau tetap hidup kudus dan benar di mata Tuhan. Aku berdoa atas engkau di hari ulang tahun ini. Tuhan menyegarkan tubuh roh jiwamu. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, begitulah Tuhan sayang kepada engkau. Jangan berlambat-lambat kata Tuhan. Berlarilah dan mengejar panggilan Tuhan. Jangan seperti istri Lot. Jangan menoleh ke belakang. Terus berlari sampai kau mendapatkan raja di atas segala raja. Bapakku berdoa buat hambamu ini. Tuhan, aku berdoa berikan dia hati yang takut akan engkau. Menjadi contoh dan menjadi terang dimanapun dia berada. Kalaupun dia sedang ada dalam pendekatan dengan seseorang, Tuhan aku berdoa. Biarlah dia belajar dari masa lalunya. Dan hari ini biarlah dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan lebih dalam. Aku berdoa taruh hati yang haus dan lapar itu dalam dirinya. Di hari ulang tahun ini aku minta Tuhan, berikan dia hati dan pikiran yang baru. Dalam nama Yesus. Silakan duduk yang berulang tahun. Bapak terima kasih buat malam ini. Kau berbicara banyak bagi kami. Tuhan,
Perkataanku terbatas, tapi aku tahu kau tidak terbatas. Berbicaralah bagi umatmu, jelaskan lebih tajam lagi apa yang kau maksud dengan mapping untuk diri sendiri. Aku percaya kami siap di 2023 dan 2025 sampai 2025. Kami masuk dalam musim penggenapan nubuatan. Nubuat-nubuat yang dahulu yang pernah diberitahukan di tempat ini, sekaranglah digenapinya. Terjadilah. Sama-sama katakan terjadilah. Katakan dengan iman terjadilah. Katakan haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Diberkati Bapak Ibu, saatnya kita akan memberi, mari siapkan yang terbaik, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan bertumbuh di dalam kehidupan kami dengan berbuah-buah yang lebat. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, beserta istri, keluarga dan dimanapun hamba-Mu akan melayani. Tuhan berkati dalam kehidupannya, pelayanan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan, kami juga mau memberikan yang terbaik, berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Kita angkat pujian, Allah sanggup. Kita percaya apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Mari sama-sama angkat pujian ini, katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang buat Tuhan Yesus. Haleluya, semua diberkati malam hari ini. Amin, amin. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti Jum malam hari ini, apabila ingin menabur, bisa mentransfer ke Bank BCA atas nama Ibu Mariana M. Sugianto dengan nomor rekening 2861 300295. Ya. Untuk Kamis depan
ini kita ibadah ya Kamis depan 2 Februari. Sudah menginjak Februari aja ya, cepat. Ini bersama kita ada ibadah KKR kesembuhan ya. Ya. Pastor Emeka Yosef Ugo. Tahu ini dari mana ya? Ya, ini baru pertama ya. Pastor Emeka Joseph Ugo. Ya, ini ibadah KKR kesembuhan. Ya, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini di rumah roti, yang di rumah-rumah bisa mengajak untuk ibadah bersama ya. Kami dari Maroti mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Hobi Mesak Robing bersama istri buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Buat Oma Juli, Bro David dan Sis Vina, selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat, diberkati. Amin. Ya, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Saya undang untuk bangkit diri. Kita naikkan pujian dulu, nanti Bapak boleh tutup. Nyanyi dulu, Pak. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekali kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Kami berterima kasih akhirnya kami sudah di ujung ibadah persekutuan doa rumah roti di tempat ini. Tuhan, kami bangga dengan Engkau. Gak ada yang kami bisa buat selain hanya pujian, penyembahan dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, umat-Mu boleh datang dari segala penjuru mata angin. Mereka berjuang dari Jakarta, Bogor dan sekitarnya. Biarlah Engkau perhitungkan setiap perjuangan pengorbanan mereka ini menjadi satu kebenaran. Apa yang mereka tabur, apa yang mereka sudah lakukan di tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan yang membalas 100 kali lipat. Baik yang di rumah menyaksikan via Zoom, Tuhanlah yang memberkati mereka semuanya. Tidak ada yang lepas dari pemandangan-Mu ya Tuhan Yesus. Aku berdoa yang sakit sudah disembuhkan. Aku berdoa yang lemah sudah dikuatkan. Bahkan yang bimbang, yang takut sudah diusir. Dan kami percaya Tuhan sudah berikan kami hati dan roh yang baru. Tuhan berikan kami akal budi yang sudah dibaharui. Kami tidak hidup lagi dengan bayang-bayang masa lalu.
Masa lalu itu sudah tidak bisa mengejar kami. Kegelapan itu tidak bisa lagi mengejar kami. Karena Tuhan bawa kami masuk dalam percepatan, penggenapan, janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak berkatilah Pak Rendra dan Bu Mariana sebagai pemimpin di rumah roti ini. Taruhlah wibawamu atas mereka. Taruhlah roh yang tak terbatas itu dalam hidup mereka. Buatlah mereka semakin mencintai Engkau dan semakin mencintai jiwa-jiwa. Bila apa yang kau katakan kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihiku Simon Petrus? Sehingga engkau mengasihiku, gembalakanlah domba-dombaku ini. Biarlah Tuhan kau mampukan mereka 2023 ini lebih semakin mencintai Engkau. Dan setiap jiwa-jiwa yang kau percayakan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Hidup mereka tidak sama. Tuhan pulihkan keberadaan mereka, rumah tangga, ekonomi, pekerjaan. Tuhan pulihkan jemaat rumah roti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati wilayah Bogor ini. Kami berdoa buat jiwa-jiwa. Biarlah lawatan Tuhan terjadi buat kota Bogor. Banyak orang menyerukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan aku berdoa buat yang di rumah-rumah yang menyaksikan ibadah. Tuhan berkati semua ini Tuhan yang hadir. Baik melalui via Zoom, dimanapun mereka berada. Damai sejahtera Tuhan memerintah dan tinggal atas mereka. Bahkan berdoa Tuhan, kami berdoa buat worship leader, singer, pemain musik, in focus. Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan, Tuhanlah yang memberkati mereka. Upah itu dari Tuhan. Berkati kesetiaan dan pengabdian mereka Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Ada yang di Jakarta, Serpong, Bogor dan sekitarnya. Tuhanlah yang menyertai dan melindungi kami. Sebelum kami meninggalkan ruangan ini, biarlah berkat Tuhan Abraham, Ishak, Yakub turun atas kami. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Tuhan menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan tinggallah dan terimalah berkat di dalam nama Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita untuk yang kedua kali. Yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Ya, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Yang di rumah